masyarakat secara luas dan juga apa yang dirasakan anak-anak muda Aceh itu, mereka itu kalau bukan korban konflik ya korban tsunami gitu. Itu sebelum leader muncul itu anak-anak muda Aceh itu lumayan minder. Jadi cuma beberapa orang aja yang berani. Tujuan dari The Leader adalah mengembangkan kapasitas anak muda Aceh dan membantu anak-anak muda Aceh mewujudkan mimpi mereka. Gitu. Semakin banyak anak-anak muda Aceh yang punya bakat, yang bisa disalurkan bakatnya dan semakin maju anak-anak muda Aceh sesuai dengan apa yang mereka mimpikan. Muha, selamat datang di Teman Bicara Damai. Makasih banyak udah mau berbagi di sini. Ya, makasih juga Muha udah diundang sebagai diajak ngobrol ya di Teman Bicara Damai. Oke, Muha mungkin perkenalan dulu nih. Muha itu kan pemuda Aceh nih. Ya. Terus kegiatannya apa dan sibuk apa sekarang? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhajibur Rahman, biasa dipanggil Muha. Saya lulusan S1 Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala, tahun 2018. Emang agak telat karena saya kuliah tahun 2012. Terus selama berkuliah, saya aktif di komunitas namanya The Leader di Aceh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut itu. Terus ya selama kuliah sampai akhir 2018 aktif di The Leader. Terus juga ada bikin beberapa program, pernah jadi duta wisata, pernah juga bikin program wisata di Desa Jaboy di Sabang, Pulau Weh. Terus juga berkecimpung di belajar bisnis. Akhirnya sekarang mulai tahun 2019 akhir 2020 awal ya udah fokus ke bisnis F&B. Tahun lalu bikin coffee shop sendiri, alhamdulillah sekarang lagi ngerjain coffee shop sendiri gitu Pak. Itu banyak banget ya kegiatan Muha dari semenjak lepas kuliah sampai hari ini. Oh ya, satu lagi, Muha juga itu salah satu alumni Wirabangsa. Jadi dulu ada program Wirabangsa, yaitu kumpulan dari berbagai entrepreneur lah di seluruh Indonesia ya Muha ya. Iya betul. Oke, tadi udah dibahas nih sedikit tadi The Leader. Nah, Muha, The Leader itu apa sih? Terus latar belakang terbentuknya The Leader nih di Aceh itu apa? Oke. Ini mau cerita yang seru atau yang cerita yang gimana? Bebas. Bebas ya. Dan kaku kali biar seru aja Kak ya. Iya. Jadi The Leader sebuah organisasi non-profit terbentuk itu pada tahun 2012, tanggal 27 Desember, sehari setelah peringatan tsunami. Tahun 2012, tsunami kan 2004 ya. Di tahun 2012 ada peringatan tsunami, tanggal 26-nya, terus para founder nih, ada 10 orang para founder, jadi awalnya mereka ketemu di sebuah forum, diadakannya di kota Banda Aceh gitu. Founder itu ada 4 orang, terus di forum tersebut yang 4 orang ini mereka sebagai panitia. Mereka sebagai panitia, terus ya ketemu anak-anak muda Aceh lainnya kan sebagai peserta di forum itu gitu. Akhirnya mereka punya tujuan dan mimpi yang sama, terus ngajak anak-anak muda lain yang berenam lagi yang peserta di forum itu, akhirnya mereka bersepuluh bikin The Leader gitu. Pasti bikin sesuatu itu ada keresahan gitu kan ya. Jadi mereka founder bersepuluh ini berawal dari sebuah keresahan. Keresahannya adalah dalam bayangan mereka, dalam benak mereka, dan apa yang mereka rasakan selama ini itu, anak Aceh itu selalu dalam stigma, kalau bukan korban konflik, korban tsunami. Oh iya. Ya, jadi sebelum 2000, kita damai 2005, sebelum 2005, konflik berkepanjangan puluhan tahun. Ya setelah itu kan korban tsunami 2004 akhirnya bisa penandatanganan perjanjian damai di Mei 2005. Jadi itu stigma masyarakat secara luas dan juga apa yang dirasakan anak-anak muda Aceh itu, mereka itu kalau bukan korban konflik ya korban tsunami gitu. Terus karena
ya dalam masyarakat distigmakan seperti itu, dalam anak muda juga seperti itu. Jadi banyak anak muda Aceh ini yang akhirnya minder gitu, Pak. Minder dan takut bersaing untuk ya ke nasional, bersaing dengan anak-anak luar. Padahal kan kesempatan untuk bersaing itu kan banyak. Misalnya nih, hal yang sepele aja, misalnya ikutan beasiswa yang bisa bersaing lah dengan beberapa anak-anak dari kampus lain kan, misalnya bersaing sama anak UI, bersaing sama anak Unpad untuk seleksi beasiswa itu gitu. Nah, dulu itu sebelum leader muncul itu anak-anak muda Aceh itu lumayan minder. Jadi cuma beberapa orang aja yang berani. Jadi ya yang berani aja, cuman tidak ada lembaga atau tidak ada forum yang mengajak untuk semua anak Aceh itu berani, percaya diri, dan bisa loh anak muda Aceh ini bersaing di kancah nasional dan internasional gitu. Apalagi kan setiap dinas atau setiap kementerian kan punya program-program yang banyak ya. Contohnya kayak dinas pemuda dan olahraga. Itu kan ada program Kapal Pemuda Nusantara, ada program Jambore Pemuda Indonesia, terus ada program yang internasionalnya kan ada pertukaran pelajar ya, PPAN ya, pelajar antar negara. Ya. Nah, itu tuh dulu yang daftar ya orang itu aja. Karena ya yang lainnya merasa aku nggak mampu nih, aku nggak mampu bersaing sama kawan-kawan sendiri, malahan takut bersaing. Apalagi nanti kalau ada seleksi nasional takut untuk bersaing di nasional gitu. Dan juga pada saat itu tuh nggak ada nih lembaga atau anak-anak muda Aceh yang lain yang mentoring secara luas ya. Saya mentoring secara luas, misalnya nih ngajarin gimana caranya wawancara gitu. Atau misalnya ya hal yang paling awal lah. Kalau kita mau daftar sesuatu program kan kita harus ngisi essay-nya ya. Nah, itu dulu tuh nggak ada tuh yang ngajarin cara bikin essay, kemudian cara ikut wawancara, kemudian cara buat CV yang baik seperti apa. Kalau misalnya kita mau ada seleksi penampilan seni nih. Jadi kan nggak cuma ngasal penampilan seni aja kan, dalam penampilan seni harus ada tujuannya yang mau disampaikan apa. Nah, itu dulu tuh nggak ada yang ngajarin gitu. Akhirnya para founder ini bersepuluh ya bersepakat kita bikin komunitas yuk, kita bantu anak-anak muda lain gitu. Makanya tujuan dari The Leader adalah mengembangkan kapasitas anak muda Aceh dan membantu anak-anak muda Aceh mewujudkan mimpi mereka gitu. Misalnya nih ya hal sepele aja, misalnya Muha di Unsyah, terus Muha dulu kuliah di teknik industri. Nah, Muha kepengen loh misalnya magang, Muha maunya magang di Kementerian Perindustrian gitu. Nah, kan bagi orang Aceh kan itu lumayan jauh ya untuk menjangkau Kementerian Perindustrian. Kalau mungkin anak-anak di Jawa mungkin lebih dekat karena ya lingkungannya lebih dekat, kantornya lebih dekat. Kalau anak Aceh kan lebih susah untuk menjangkau ke sana gitu. Nah, ya di Dreammaker ini kita ajarin gimana lu cara meraih supaya aku bisa magang nih di Kementerian Perindustrian gitu. Kan ada cara-caranya. Apalagi kan di zaman modern sekarang bisa by email, terus bisa ngasih proposal kita mau magang apa. Nah, The Leader ngajarin itu supaya ya semakin banyak anak-anak muda Aceh yang punya bakat, yang bisa disalurkan bakatnya, dan semakin maju anak-anak muda Aceh sesuai dengan apa yang mereka mimpikan dan mewujudkan mimpi-mimpi mereka gitu, Kak. Ya. Oke, jadi panjang ya? Nggak apa-apa. Jadi The Leader ini tuh kayak wadah, platform untuk anak muda Aceh, pemuda-pemudi Aceh untuk berani bermimpi dan kayak istilahnya mementoring mereka agar mau dan bersemangat untuk maksudnya menggapai yang lebih-lebih lah, misalnya pencapaian secara akademik maupun non-akademik ya. Iya, itu. Nah, tadi Muha disebutin nih, katanya pemuda di sana tuh ada pernah konflik nih sama tsunami, kejadian tsunami. Nah, itu tuh kalau boleh tanya waktu itu kondisi pemuda-pemudian tuh gimana ya, masa pasca konflik sama tsunami itu? Sedikit mungkin. Kalau pasca konflik Muha nggak terlalu ingat ya, karena Muha masih SD itu Kak, tahun 2000-an, Muha masuk SD 2000 masuk SD gitu. Jadi nggak terlalu, dan Muha juga tinggal di kota, jadi nggak terlalu perhatiin ya, dan nggak terlalu perhatiin, tapi nggak terlalu ngerti lah kondisinya seperti apa gitu. Paling ya kadang cuma ada kontak senjata di pinggiran kota gitu. Padahal Muha juga di kota Banda Aceh,
di pinggiran kota juga ngerasain kontak senjata gitu. Cuman dengar-dengar gitu aja, tapi setelah tsunami itu Muha kelas 5 SD gitu. Jadi setelah itu yang Muha rasakan ya apa ya, Muha juga nggak terlalu ini nih, nggak terlalu ingat. Pokoknya yang Muha ingat itu setelah The Leader muncul 2012, terus Muha bergabung di Leader 2014. 2014 akhir, aktifnya mulai 2015 awal program pertama yang Muha jalanin gitu. Nah, setelah di tahun 2015 itu puncak anak-anak muda Aceh itu sedang giat-giatnya berorganisasi gitu, Kak. Oh, 2015 ya? Iya, 2014, mulai 2014 tuh muncul tuh semua organisasi-organisasi ada tuh di Aceh. Misalnya kan dulu ada turun tangan ya, terus ada program Indonesia Mengajar, ada 1000 guru. Nah, itu tahun-tahun itu setelah The Leader muncul itu semakin banyak lagi anak-anak muda Aceh yang mau berorganisasi ya, minimal walaupun tidak organisasi yang fokus ke satu tujuan, misalnya kayak Walhi ya. Mereka kan fokus ke lingkungan nih. Sudah minimal mereka bisa bikin saya organisasi untuk jalan-jalan aja, tapi positif gitu. Jadi ya berkumpul berorganisasi, tapi ya dengan tujuan masing-masing kan, ada yang untuk jalan-jalan, ada yang untuk program pendidikan, ada untuk program kesehatan dan lain-lain gitu, Kak. Itu yang sangat Muha rasakan gitu, karena sebelumnya kan Muha di pesantren ya, Muha 6 tahun di pondok gitu, Kak. Jadi nggak terlalu perhatian terhadap dunia luar gimana. Yang Muha perhatikan itu sebelum 2012 tuh kayaknya belum banyak bermunculan organisasi. Setelah itu semakin banyak gitu. Dan jadi anak-anak muda Aceh itu ya banyak kegiatan-kegiatan positifnya gitu, dan hampir di setiap warung kopi itu ada anak-anak muda yang bahas organisasi lah gitu, berorganisasi, bahas, jadi punya program positif terus mereka lakukan. Terus di situ juga lagi booming-boomingnya Instagram, jadi enak nih kita lihat Instagram mereka berkegiatan semuanya kayak gitu, penanaman mangrove dan lain-lain lah sesuai sama organisasinya gitu. Itu yang paling Muha rasakan. Oh, oke. Berarti tahun 2014 ke 2015 itu adalah titik bangkitnya organisasi-organisasi pemuda di Aceh. Oke. Terus betul. Tadi Muha bilang Muha bergabung di Leader tahun 2014 ya? Iya, 2014. Nah, kenapa Muha mau bergabung dengan The Leader? Oke. Awalnya kan Muha alumni pondok nih, alumni pesantren gitu kan. Jadi secara secara ilmu pesantren kayaknya Muha udah cukup nih gitu. Jadi ketika Muha keluar, terus Muha juga nggak kuliah kan biasanya orang pesantren, dalam bayangan orang kan kuliahnya kuliah Islam ya, misalnya bisa jadi ya sekolah UIN atau ke luar negeri lah, ke negeri Arab, ke Yaman atau ke Mesir. Jadi Muha pada saat itu nggak kepikiran sekolah ke sana, Muha kepikirannya malah ke sekolah negeri dan ngambilnya jurusan teknik. Tapi memang Muha dari jurusan IPA, jadi bisa ngambil teknik gitu. Nah, ketika Muha keluar 2012, Muha mulai kuliah, di situ Muha mencari jati diri baru nih gitu. Mau ngapain nih, mau dibawa kemana nih masa muda saya yang baru saya mulai ini di luar gitu. Kan 6 tahun sebelumnya kan di pesantren ya, itu kan udah terpupuk lah dari segi agama dan lain-lain nih. Ini kita menuju dunia yang baru Muha injakkan kakinya, membawa kemana nih gitu. Terus sebelumnya Muha juga pernah ikutan kegiatan The Leader. Jadi mereka sering bikin namanya ngopi. Jadi ngopi, ngobrol, inspirasi. Mereka bikin kelas, misalnya hari ini nih bikin kelas cara pembuatan CV di Warkop ini. Jadi kita bayar pendaftarannya misalnya 50.000, terus kita ikutan di Warkop itu ya selama 2-3 jam, diajarin cara bikin CV gitu. Nah, pesertanya anak-anak The Leader ini. Jadi secara tidak langsung Muha sebelum masuk ke The Leader sudah mengikuti beberapa kegiatan The Leader. Terus puncaknya itu adalah ketika Muha baca koran, di koran itu ditulis headline-nya 10 anak muda Aceh diundang ke Istana Negara dan diberi penghargaan oleh wakil presiden. Terus Muha baca, ternyata The Leader punya program yang namanya Dreammaker. Pada tahun 2013 mereka mendaftarkan program ini sebagai salah satu program yang akan diberi penghargaan oleh MDGs Award. Terus perwakilan dari The Leader diundang ke Istana Negara dan dikasih penghargaan. Jadi program Dreammaker ini
sebagai salah satu juara pertama program pendidikan di MDSO ini yang sudah mengatasi permasalahan pendidikan terutama di Aceh gitu. Jadi dikasih penghargaan. Jadi kan Muha kepengen nih, keren ya anak-anak muda Aceh bisa loh dipanggil ke sana negara dikasih penghargaan. Akhirnya tahun 2014 dibuka pendaftaran untuk menjadi anggota di leader. Akhirnya Muha ikutan untuk jadi anggota di leader dan alhamdulillah lulus dan berkecimpung di sana gitu. Jadi memang sangat niat untuk ikutan di leader ini gitu. Berarti sekarang udah berapa tahun tuh? 2014 sampai 2022 ya sekarang yang sampai sekarang 2014, 2022 ya. Awalnya pengumuman kelulusan Muha itu Desember 2014, tapi mulai aktif berkegiatannya di Februari 2015. Jadi sekitar 6-7 tahun lah dari aktif di leader gitu. Oke. Tadi Muha udah disebutin juga kegiatan The Leader itu tadi Dreammaker. Nah, terus apa lagi kegiatan The Leader ini selain yang tadi? Ya, kalau yang bulanannya yang bisa dilakuin tiap minggu itu namanya ngopi, ngobrol, inspirasi. Nah, itu The Leader buat ngopi memang bisa di warung kopi atau di markas The Leader, mengundang pembicara-pembicara. Misalnya hari ini kita mau belajar bagaimana cara menulis essay yang baik atau menulis press release. Jadi kita undang salah satu wartawan senior nih yang dekat dengan anak muda. Jadi dia jadi pembicaranya di ngopi ini gitu. Kadang-kadang kita berbayar. Kalau kita di warkop, kan kita perlu sewa tempat ya dan bayar minum gitu. Kalau misalnya kita di markas sendiri itu kegiatannya gratis gitu. Atau misalnya minggu ini cara bikin press release. Terus itu kan penting tuh buat anak-anak muda yang sudah berorganisasi. Mereka kan perlu press release nih untuk memperkenalkan organisasi mereka ke khalayak ramai gitu. Atau minggu depannya ada misalnya lagi buka beasiswa LPDP, jadi kita undang salah satu alumni LPDP atau yang baru lulus LPDP untuk jadi pembicara gitu. Itu program mingguannya yang namanya ngopi. Terus program tahunan yang tadi Dreammaker. Terus ada program namanya liburan produktif. Jadi liburan produktif tuh ada yang kita nanti liburan ke suatu tempat, terus sampai di sana kita ngasih materi untuk anak-anak di sekitar, atau kita ngajak anak-anak sekitar itu, ngajak anak-anak kampung, misalnya anak-anak pedalaman, kita bawa ke kota, kita kenalin kota ke mereka gitu. Liburan produktif, terus yang fokusnya cuma 3 program itu ya, tapi ada beberapa program lain, tapi itu selingan aja kalau misalnya ada, asik nih bisa kita bikin program ini, itu baru jalan. Tapi selama Muha di The Leader yang aktif itu 3 program itu gitu. Wah, seru banget ya, ngopi, ngobrol bareng, inspirasi, Dreammaker, sama liburan yang produktif. Liburan produktif, ya. Jadi Dreammaker itu kita berkegiatan selama 3-4 hari. Peserta-pesertanya dikumpulin di satu tempat, bisa di hotel. Terus selama 4 hari itu mereka di coachingin lah istilahnya.